Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, dan khususnya kepada Bapak Ustadz Dr. Kasmuni ingkang sambut rawuh pada pagi hari ini untuk menyampaikan ilmu tentang kalender hijrah global tunggal. Sekalian sambil kita menunggu jemaah yang lain, bahwa kita sebagai anggota Muhammadiyah dan juga sebagai umat muslim Indonesia, dan khususnya nanti harapannya adalah seluruh dunia, bahwa kita nanti insya Allah pada tanggal 26 Juni atau pada mulai tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah, kita akan memulai dengan penerapan kalender hijrah global tunggal, di mana diantaranya di situ nanti adalah dalam penetapan secara global tentang antara lain tentang waktu Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau menurut saya ini hal yang penting. Lalu pada hari ini maaf ya, ini biar nanti kita longgarlah. Pada hari ini kita mendatangkan Pak Dr. Kasmuni yang beliau belajar doktornya itu di Austria ya. Nah, jadi beliau dokter tapi enggak menunjukkan kedokterannya, artinya enggak inilah enggak dicantum. Tapi ilmunya Masya Allah, beliau juga dosen di UNES mengajarkan tentang bagaimana medsos. Jadi beliau istilahnya kredibel. Lalu beliau akhir-akhir ini mengikuti yang namanya Munas 32 Tarjih di Yogyakarta pada tahun 2003 ya. Itu membahas itu. Nah, pada hari ini makanya kami harapkan kami publikasi lebih, mudah-mudahan banyak yang ikut. Jadi nanti dengan kita bisa memahami itu, mudah-mudahan lalu kita tidak akan lagi sering berdiskusi, ya kan, setiap tahun rupiah, hilal, ini macam-macam, ya kan. Mudah-mudahan, tetapi ya walau Pak Kiai nanti di lapangan gimana, nanti saya akan bertanya, tapi mengutamakan baru sekalian. Ya. Pertanyaan saya juga mungkin ya cukup banyak berkaitan dengan ini perubahan yang mendasar yang selama ini ya Nusewu kita Muhammadiyah berdasarkan ya hisab dengan wujudul hilal. Lalu sekarang wujudul hilal Nusewu dalam tanda kutip diabaikan ya, dengan perhitungan baru ya ilmiah. Nah, ini nanti saya akan bertanya macam-macam karena selama ini ya berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ya sudah satu abad lebih, kita umurnya sudah 112 tahun. Kami kira demikian. Monggo Pak Kiai hari ini kami ya mudah-mudahan akan fleksibel ya, barangkali ada yang fleksibel waktunya. Ya saya batasi. Monggo Pak Kiai, jadi nanti sampai jam berapa monggo, tapi kita diberi kesempatan untuk tanya jawab. Demikian, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid At-Taqwa
Wonodri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abil Khusus Ustaz Bambang yang senantiasa atau istiqomah mengawal pengajian Ahad pagi ini, jihad pagi ini. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah pagi ini diberi kesehatan, diberi kesempatan menjadi hamba Allah yang mau mencari kebaikan. Ini adalah perkara besar. Allah pilih hati kita, kemudian Allah gerakkan jasad kita, badan kita, kaki kita untuk datang ke masjid At-Taqwa yang insya Allah dirahmati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyampaikan satu materi yang tidak biasanya, walaupun saya selalu menyampaikan materi yang berkaitan dengan sains. Secara rutin saya menyampaikan pengajian di tempat lain adalah kajian tafsir ilmi ataupun tafsir tematik yang berkaitan dengan sains, membahas bagaimana ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya banyak sekali yang berkaitan dengan sains, kebutuhan manusia. Para ulama memang berbeda pendapat sesuai dengan kemampuannya memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang berkaitan dengan sains yang tidak mudah dipahami sesuai dengan kemampuan saintek masing-masing ulama. Tentu ulama-ulama tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia sains di dalam Al-Quran. Yang bisa memahami adalah para ilmuwan muslim yang bisa menggali, bisa melihat bukti ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan. Selalu saya sampaikan satu ayat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan, akan tunjukkan ayatina, ayat-ayat kami fil afaqi wa fi anfusihim, di seluruh alam semesta dan di dalam diri manusia, hatta sampai yatabayyana lahum, jelas bagi mereka, lahum adalah orang-orang yang tidak yakin kepada kebenaran Al-Quran, annahul haq, ini hunya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu hak. Dan sekarang terbukti Allah buka di seluruh alam semesta, bahkan dalam diri manusia, dalam tubuh manusia Allah tampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sunnatullah, ayat-ayat yang terbentang di seluruh alam semesta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ayat Quran memang berkaitan dengan sejarah, sebagian lagi berkaitan dengan hukum, dengan masalah sosial, dengan masalah ekonomi, muamalah. Tapi tidak sedikit dari 6.236 ayat, ulama ada yang mengatakan 1.500 ayat berkaitan dengan sains. Ada yang berpendapat 1.000, ada yang berpendapat 800. Dan itu semakin terbukti sekarang. Saya dosen sains, saya dosen kimia. Ketika saya belum mendalami tafsir ilmi, sedikit ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan bidang ilmu saya, bidang kimia. Tapi begitu mendalami tafsir ilmi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang langsung berkaitan dengan eksperimen kimia, dengan data-data kimia. Tentu kalau ilmuwan lain, ahli, cendekiawan, kemudian mendalami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sekarang masih mutasyabihat, belum terbuka misterinya, rahasianya, maka akan semakin terlihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan alam semesta ini dan Allah Ta'ala berikan tandanya di dalam Al-Quran. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga telah sampaikan bahwa
ayat-ayat Quran ini kokoh dan rapi tersusun. Lebih dari 1 tahun saya mendalami tafsir ini dari sisi sains. Ternyata memang setiap posisi huruf, posisi ayat atau posisi kata, posisi ayat ini sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang bisa dipindah-pindah. Ya. Sungguh ini adalah kekuasaan Allah dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah dengan sepenuh kebenaran yang dibuktikan di alam semesta dan di dalam tubuh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting saya sampaikan supaya kita yakin. Jangan hanya membaca Al-Quran separuh-paruh, hanya hukum, hanya ekonomi. Tapi sesungguhnya ayat Quran ini punya dimensi yang luas, yang kaya, dan masih banyak yang belum bisa dilihat oleh manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Semakin banyak ilmuwan-ilmuwan dari negara barat, di Amerika, di Eropa yang memahami kebenaran Al-Quran, dan akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Bahkan tanpa dakwah dari ulama-ulama Islam, bahkan tanpa pemberitahuan dari ustadz-ustadz Islam, mereka membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini ilmu Al-Quran, ilmu Islam dibuka lebar-lebar melalui internet, ya. Apalagi sekarang ada artificial intelligence. Saya mendalami artificial intelligence karena saya orang IT. Sekian puluh tahun tiap hari saya belajar IT dan saya mempraktekkan AI, artificial intelligence. Saya programmer komputer, membuat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan sains dan menggunakan artificial intelligence. Termasuk program yang saya buat ini ada Palatmo.id KHG-Temu. Kebetulan tahun ini saya ditugasi menjadi salah satu tim membuat software PP Muhammadiyah di tingkat nasional supaya kita bisa menentukan kalender khusus hitungan Muhammadiyah dengan akurat dan presisi. Ada kurang lebih 10 orang yang mewakili programmer komputer dan ahli falak untuk membuat software yang kredibel, software yang akurat, sehingga itu kita bisa menghitung dengan tepat awal bulan Hijriah, jadwal waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan berbagai sign lain. Ya, alhamdulillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti akan rilis tanggal 25 Juni, yaitu 29 Zulhijjah atau 446 di UNISA, Universitas Aisyah Yogyakarta, berlakunya kalender hijrah global tunggal 1 Muharram 1447. Karena itulah tim software HGT dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, termasuk saya, sekarang ini selama hampir 2 bulan full pagi siang malam karena sangat rumit membuat software, insya Allah sudah jadi. Ada beberapa versi, ada versi yang desktop itu seperti laptop, jadi pakai PC. Saya diamanai untuk membuat versi website, alhamdulillah sudah jadi. Tapi selalu ada perbaikan. Kemudian ada versi Android. Dan itu butuh hitungan yang luar biasa, effort untuk mendalaminya. Insya Allah 1 Muharram 1447 Hijriah nanti Muhammadiyah bersama kurang lebih puluhan negara lain di seluruh dunia, karena sifatnya global. Pada beberapa tahun terakhir sudah ada 16 negara, bukan 1 negara ya. Kalau kita
di Indonesia baru satu negara, Indonesia sendiri, Singapura, Brunei, Malaysia suka-suka. Indonesia sendirian. Tapi kalau kalender hijrah global tunggal ini mendunia global. Tahun kemarin sudah ada 16 negara, termasuk Turki yang menjadi pelopor. Dan insya Allah mulai 1 Muharram 1447 Hijriah ini Muhammadiyah akan mengawalinya menjadi organisasi masa dunia. Dan memang sudah kelasnya Muhammadiyah untuk menjadi pelopor di kelas dunia. Insya Allah 26 Juni kita akan mengawali dengan kalender hijriah global tunggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesnya lama sekali. Nanti saya hanya garis besar saja dan tidak mungkin saya menjelaskan secara teknis. Tetapi file sudah saya upload, sudah saya kirim. Harapannya yang berminat akan membacanya karena itu sudah menjadi keputusan Munas Tarjih ke-32. Kemudian di sini saya ringkaskan sebagian aja, sebagian kecil supaya Bapak Ibu paham. Ini bukan kerja main-main, ini kerja sungguh-sungguh, selevel dengan level Muhammadiyah yang mendunia. Bagian proses latar belakang sudah berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya sudah diawali jauh hari, mulai dari muktamar sebelum muktamar 47, kemudian dikuatkan pada muktamar 48 di Surakarta. Kemudian tahun kemarin Muhammadiyah GR duluan jamaahnya, seolah-olah KHGT sudah diresmikan, padahal belum. Karena KHGT kalender hijrah global tunggal baru ditanbit tahun ini tanggal 3 Februari sebelum puasa, sebenarnya kurang lebih 1 bulan sebelum puasa kemarin, tetapi belum bisa dilaksanakan karena ada proses-proses, prosedur-prosedur sebelum bisa diterapkan nasional mengikuti aturan dunia. Maka kalau kemarin geger di kalangan Muhammadiyah karena mereka kurang paham, ya, nampaknya beritanya ini belum tuntas, ya, literasi informasinya belum tuntas, sehingga cerita-cerita menjadi seperti kenyataan. Padahal sebenarnya baru ditanbit secara resmi nasional 3 Februari 2025, kurang lebih 1 bulan menjelang Ramadan. Tetapi belum bisa dilaksanakan, ada prosedur-prosedur, persyaratan-persyaratan yang belum bisa dilaksanakan. Nah, insya Allah dengan berbagai persiapan yang panjang, kami tim software saja kerja 2 bulan full. 2 bulan itu bukan hanya seminggu sekali, tiap hari. Saya sebagai programmer tiap hari terus memperbaiki, karena kami menggunakan berbagai istilahnya kepustakaan, harus memilih formula yang paling akurat, dan itu mengujinya tidak bisa sehari 2 hari. Berdiskusi, kita sering ketemu di Jogja secara luring bersama-sama di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menentukan formula yang tepat, formula yang banyak dipakai sehingga nanti bisa diterapkan di dalam softwarenya. Dan software itu bukan hanya untuk orang Indonesia, software itu nanti akan dipakai, akan diakses oleh orang seluruh dunia, buatan Indonesia, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan ceritakan, karena kemarin saya janji saya akan ceritakan sampai nanti kita bisa mengambil hikmahnya kalender hijriah global tunggal. Di latar belakang bertahun-tahun dengan berbagai diskusi yang panjang, saya sering mengikutinya. Dalil syar'i digali secara kuat. Ulama-ulama Muhammadiyah, orang-orang yang alim alamah, para ustadz-ustadz muda yang cerdas dalam memikirkan dalil syar'i, istilahnya kalau kita legal standing dari sisi Quran hadisnya. Ini tidak bisa 1-2 tahun dan melibatkan banyak pihak. Tentu ini perkara besar, karena perubahan kalender hijrah global tunggal ini menandai perubahan paradigma cara kerja
dan pekerjaan serta lingkup dari Muhammadiyah. Yang dulu barangkali lebih banyak di lokal, sekarang sudah mendunia. Kita sudah memiliki pimpinan cabang istimewa di berbagai negara. KCIN. Kita sudah punya yang di Turki, di Mesir, di Amerika, di Eropa, di London. Itu adalah level Muhammadiyah. Gerak persyarikatan Muhammadiyah memang harus mendunia supaya memberi manfaat lebih besar lagi, bukan hanya untuk Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia Muhammadiyah sudah memberikan banyak manfaat kontribusi kepada pemerintah ataupun kepada rakyat. Bertahun-tahun dalil syar ini digodok Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai tahun berapa? Tahun kemarin bilang setelah dalil syar selesai baru dibeli dalil astronomi, dalil sainsnya. Kita tidak bisa karena ini adalah semacam perubahan peradaban. Ini betul-betul lompatan perubahan peradaban. Maka kita tidak main-main dengan dalil syar'i dan juga kita tidak akan sembarangan menggunakan dalil astronomi. Formula yang dipilih, aksioma, teori, konsep semuanya dibangun dengan kokoh. Tentu ada banyak diskusi, lama. Dan ini tentu dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Alhamdulillah saya mendalami ilmu falak sejak tahun 90. Lama sekali saya mendalami ilmu falak. Walaupun saya orang kimia, tapi saya lebih banyak belajar ilmu falak. Kenapa? Karena ilmu falak ini bisa diterapkan untuk kepentingan pelaksanaan syariat Islam. Ketika kita bisa menentukan awal bulan Hijriah dengan tepat, dengan akurat sebagaimana dalil Quran hadis, maka itulah dinul qayyim. Kita mengikuti agama yang lurus, agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sains yang kita akan terapkan pun bukan sains sembarangan. Kita menggunakan ilmu pengetahuan teknologi yang terbaru. Menggunakan artificial intelligence, menggunakan komputer untuk ngitung Bapak Ibu. Ngitung saja itu butuh berhari-hari. Ya rambut-rambut. Karena memang hitungannya rumit. Kalau pakai laptop saya jebol, panas, harus khusus. Kalaupun dipakai ya sangat lambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah dalil syar'i, dalil astronomi atau dalil sainsnya kokoh, baru kita melangkah membuat software. Nah, sebulan yang lalu kita sudah mulai membuat software. Sudah 1 bulan ini. Nanti tanggal 25 tinggal diresmikan. Sekarang masih proses ngitung, masih ngitung terus. Sampai akhirnya nanti softwarenya stabil, ya versinya masih versi beta. Karena biasanya software itu selalu ada perbaikan, update terus. Insya Allah nanti tanggal 25 minimal sudah versi beta yang sudah agak stabil. Setelah itu nanti ada versi release version. Setelah itu insya Allah, karena memang butuh waktu lama dan effort yang luar biasa. Saya belum pernah bekerja seberat pekerjaan menyiapkan software KHGT ini. Karena pagi, siang, malam, rapat kadang sampai tengah malam, kita dari kadang luring dan sebagainya. Baru setelah itu nanti kita punya produk KHGT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu draft aplikasi software yang saya buat, kebetulan saya diamani untuk yang website. Walaupun ini masih buatan saya sendiri, tetapi dibangun dengan prinsip-prinsip dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan. Saya tampilkan ini contoh. Sayangnya LCD-nya harus diganti. Tentu websitenya bukan seperti ini nanti. Yang official website kita akan buat setelah Idul Adha. Saya baru ke Jogja, akan mengubah. Ini masih versi pribadi saya, tetapi prinsipnya sama, komponennya sama,
formulanya yang dipakai sama, tampilannya menurut saya sendiri. Ini sudah saya hitung sampai 25 tahun ke depan. Kalender yang benar itu minimal bisa memprediksi 1 tahun. Tapi Muhammadiyah dengan KHGT-nya kita sudah siapkan 100 tahun, bahkan 300 tahun, bahkan 600 tahun. Sudah stabil. Karena formulanya kita pilih formula yang paling akurat. Ke depan kita akan selalu koreksi. Karena perjalanan bulan, bumi, matahari ini sudah betul-betul stabil sebagaimana ayat Quran nanti kita akan bahas. Ya. Ini bisa versi tampilan dan ada keterangannya. Kemudian ini internetnya mati ya. Internetnya mati. Ya. HP-nya sedang dipakai untuk merekam, jadi saya nggak bisa menampilkan, Bapak Ibu. Sebagai contoh, ini juga sama. Ini website yang lama tahun 2023, kemudian tadi yang website baru. Sayang internetnya kok mati. Ada yang Bapak sekarang kan jadi ini ya, jadi share ininya ya, tayangannya. Iya. Yang ini kan Pak ya. Iya. Ya kan Bapak sekarang yang ini bisa. Ya. Jadi nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Nanti saya tampilkan. Nanti kalau internetnya jalan saya munculkan. Karena fiturnya banyak sekali. Bapak Ibu sebagai contoh bulan Dzulhijjah kita mulai tanggal 25 Juni ini kita resmi rilis. Kemudian bulan Muharram ini tampilan yang dicetak karena itu bisa dicetak. Bisa ke kanan untuk bulan selanjutnya atau ke kiri bulan sebelumnya. Bahkan tahun sampai 1469, 1470 juga. Ya. Jika kita tidak lagi repot dengan tiap bulan, akhir bulan melihat kapan awal bulan, enggak seperti itu, boros. Padahal ayat Quran sudah jelas hukumnya. Nanti kita akan diskusikan. Ada dalil syar'i. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa memutuskan mengambil satu kalender yang tepat dan tetap, maka ada banyak keuntungan. Di bagian akhir saya akan jelaskan hikmah dan tantangannya. Ya. Tetapi semuanya adalah berlatar belakang dari latar belakang yang buram. Umat Islam tidak pernah sepakat punya kalender satu. Tapi orang-orang kafir di abad 16 sudah memiliki kalender yang mapan, kalender Masehi. Mereka sebelumnya juga kacau, sama seperti kita. Tapi setelah abad 16, menjelang akhir abad 16, mereka karena ada kekuatan Dewan Gereja memutuskan untuk satu kalender seluruh dunia sampai sekarang. Karena mereka punya kekuatan, ada otoritas yang memutuskan. Sedangkan di umat Islam tidak ada. Tidak ada kepemimpinan dunia Islam yang kuat, yang kokoh, yang bisa menyatukan seluruh komponen umat Islam. Tidak ada. Sehingga masing-masing mengembangkan kalender sendiri-sendiri. Seolah perbedaan kalender Islam itu bersifat abadi. Nah, Muhammadiyah memandang ini strategis. Ke depan umat Islam harus punya kalender Islam sendiri yang dipakai oleh seluruh negara-negara Islam. Ya, berbagai usaha sebenarnya sudah dibuat, tetapi belum bisa menciptakan kalender Islam yang lebih besar yang bisa dipakai oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih akibat buruk kalau umat Islam tidak punya kalender tetap? Secara praktis, pragmatis kita bisa memahami kalau kalender yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam saja tidak punya, ya mesti kacau. Itu sebabnya Umar Ibn Khattab sambil memikirkan untuk membuat kalender Hijriyah. Ya,
menggunakan patokan Hijriah Rasulullah 622. Karena hitungan administrasi kenegaraan tidak bisa 1 bulan. Kalau menggunakan ru'yah itu H-1 baru bisa dipahami. Tanggal 29, misalnya untuk bulan Dzulhijjah kemarin, tanggal 29 Dzulqa'dah baru bisa dipahami. Ini terlihat apa tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya ceritani, kemarin itu yang diutus oleh Depak tidak ada yang bisa melihat ru'yah. Ru'yatul hilal tidak. Gambar yang ada itu adalah image processing, pengolahan citra, pengolahan gambar. Waktu pengumuman pertama tidak ada. Tidak ada yang melihat secara fisik ru'yatul hilal bil fi'li. Kemudian disusulkan karena masih diproses image processingnya. Jadi gambar puluhan, ratusan ditumpuk jadi satu. Gambar yang burem ditumpuk jadi satu di satu posisi, sehingga karena burem ditambah burem akhirnya tambah jelas. Maka citra ru'yah yang kemarin disampaikan ke masyarakat itu sebenarnya bukan ru'yah bil fi'li secara real. Itu tumpukan gambar burem menjadi gambar yang jelas. Tren sekarang seperti itu. Tapi pemerintah memang benar. Karena kriteria yang dipakai oleh pemerintah sudah terpenuhi di Sabang. 3, sekian derajat sama 7 sekian. Padahal mereka menggunakan kriteria 3 derajat dan 6,4. Sehingga sudah melewati batas. Maka pemerintah benar, sekalipun tidak terlihat hilal, maka pemerintah benar memutuskan sesuai dengan kriteria yang dipegang oleh pemerintah, yaitu neomabin, ketinggian hilal 3 derajat minimal, dan elongasi jarak antara matahari dengan bulan 6,4. Itu sudah terlewati bahkan, karena sudah 7, lebih. Kemudian memang setelah itu, setelah image processingnya selesai, dilaporkan dan bertambah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ru'yah ini banyak Awal Ramadan kemarin atau akhir Ramadan kemarin, pemerintah Saudi, saya tidak akan tunjukkan karena memang nggak jelas gambarnya, itu mengutus semua ilmuwan atau astronom di satu tempat, satu gedung. Banyak puluhan teropong. Saudi itu teropongnya nggak kayak kita ya. Orang kaya teropongnya mahal-mahal. Ternyata semua yang pakai teropong tidak ada yang melihat. Sama sekali tidak ada yang melihat. Tapi ada 2 orang tidak pakai teropong mengaku melihat dan berani disumpah di Mahkamah Pengadilan Arab Saudi. Luar biasa kan? Matanya mata umum, mata Superman, mata bionik. Astronom yang pakai teropong tidak ada yang melihat satupun. 2 orang tanpa teropong bisa melihat dan berani disumpah. Itu permasalahan di Arab Saudi. Asal ada orang yang mau disumpah jadi hukum. Kalau di Indonesia masih lumayan karena ada kriteria 3 derajat 6,4. Kalau kemarin belum sampai 3 sama 6,4, pasti pemerintah akan ikut seperti ru'yah dari NU. Jadi Bapak Ibu, pemerintah itu bukan NU, juga bukan Muhammadiyah. Keputusan kemarin memang mandiri pemerintah. Tidak pernah pemerintah ikut-ikut NU, enggak. Kebetulan saja suatu saat sama. Karena pemerintah mandiri punya kriteria. Nah, memang kalau ru'yah itu kan serba tidak pasti. Ya, mendung sidik kalah, istiqmal 30 hari. Pada zaman Rasulullah, selama Rasulullah hidup 10 tahun, hanya 2 kali istiqmal 30 hari. Selebihnya itu 29 hari. Ingat, bulan Hijrah itu hanya 29 atau 30. Konsekuensinya, kalau istiqmal terus, maka nanti bulan berikutnya akan 28 hari. Ini tidak sesuai dengan kaidah sebagaimana Quran. Ya, jadi akada artinya 29 30. Sekian 29 atau 30. Kalau istiqmal nanti bulan berikutnya akan terkurangi.
menjadi 28 hari, dan itu terjadi di Arab Saudi sekian tahun, sekian kali. Memang Arab Saudi seperti itu. Nah, berharap mudah-mudahan Arab Saudi bisa menengok kalender Hijriah global tunggal yang sifatnya mendunia. Nanti kita akan berikan penjelasannya. Menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syiar dan dakwah Islam. Umat Islam tidak bisa menyatu, padahal Qurannya satu. Ya, Qurannya satu, Tuhannya pun sama, namanya pun sama, tapi tidak bisa menyatu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi khusus bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, hari Arafah, Idul Adha, pernah terjadi di tahun kemarin di Australia. Itu Idul Adha-nya 4 hari. Di Indonesia pernah 3 hari. Ada yang Idul Adha-nya Selasa, ada yang Rebo, ada yang Kamis. Lucu kan? Karena apa? Perbedaan penanggalan. Seharusnya yang benar adalah 1 hari 1 tanggal. Kalau Idul Adha di Saudi Selasa, maka di Indonesia Selasa, di Eropa Selasa, di Amerika Selasa. 1 hari 1 tanggal. Tidak bisa yang lain. Australia sampai 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini menyobek, mengobok-obok perasaan persatuan umat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena adalah perkara besar, tapi juga masalah fikih yang rawan perbedaan. Tentu saja masalah-masalah fikih itu akan memberikan problem sosial, ekonomi, administrasi, pemerintahan, dan sebagainya. Tentu tidak sesuai dengan konsep ukhuwah Islamiyah, umatan wahidah, bahwa umat ini umat yang satu. Semestinya kebijakan pelaksanaan syariat Islam juga satu. Hari Arafah, besok hari Kamis, maka seluruh dunia mestinya hari Arafah hari Kamis. Karena apa? 1 hari 1 tanggal. Idul Adha hari Jumat, maka seluruh dunia seharusnya Idul Adha adalah hari Jumat. Tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari Kamis. Satu-satunya alasan yang logis, masuk akal, sesuai dengan perkembangan zaman, berkemajuan, adalah menerima kalender Islam global tunggal. Tidak ada yang lain. Tunggalnya itu 1 hari 1 tanggal, globalnya itu mendunia. Ya, jadi kalender Hijriah global tunggal. Global tunggalnya tidak boleh dipisah. Global mendunia artinya sama seluruh dunia, dan tunggal 1 hari 1 tanggal. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan bicara tentang sejarahnya. Banyak berpuluh tahun banyak ulama yang sudah menyampaikan pendapatnya, dan ini dalil syar'i ya. Kemudian juga sampai pada tahun 2016 di Turki diadakan konferensi internasional kalender Islam global. Dulu namanya KIG, kalender Islam global 2016, dan ini cikal bakal semua konsep tentang kalender Hijriah global tunggal. Dan Indonesia Muhammadiyah mengadopsi ini. Maka kita tentu akan bersamaan waktunya dengan Turki. Karena Turki menjadi tempat konferensi internasional penyatuan kalender Islam 2016. Dari Muhammadiyah ada Prof. Samsul Anwar yang datang ke Turki. Waktu itu belum menjadi utusan delegasi Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah dan KHGT ini tentu menjadi satu jalinan yang kuat, karena memang visi Muhammadiyah ke depan adalah visi dunia, visioner. Apalagi ada di Muktamar 47 Muhammadiyah sudah ada semacam keputusan terkait dengan kalender Hijriah global. Kemudian di 48 dikuatkan lagi ya, ada risalah Islam berkemajuan. Ini juga berkaitan dengan kalender Hijriah global tunggal. Akhirnya diputuskan, alhamdulillah,
tahun 2025 ini dengan berbagai kesulitan yang ada, dengan effort yang luar biasa, caranya orang kalau fisik itu ya bertengkar betul-betul gelut kalau itu fisik. Untungnya yang bekerja di Muhammadiyah itu ini otak. Saya berkali-kali ikut webinar di PP Muhammadiyah terkait dengan kalender ibadah global, begitu keras di Muhammadiyah begitu. Ya, perang wacana, perang konsep keras. Biasa karena masing-masing punya dasar, tapi begitu diputuskan sami'na wa ta'ana. Itu enaknya begitu. Karena kita tidak memikirkan bahwa saya harus menjadi pemenang, enggak. Tetapi kita memilih yang terbaik, yang terkuat, dan itu manhaj tarjih. Kita memahami yang namanya manhaj tarjih itu ada banyak pendapat yang kuat, salah satu dikuatkan, itu tarjih. Bukan tidak punya pendapat, bukan tidak menggunakan madhab, tapi madhab-madhab yang banyak dilihat, kemudian dari yang terbaik-terbaik itu dipilih di satunya dikuatkan. Ini namanya tarjih. Memilih yang terbaik, dan ini sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya, mungkin suatu saat menjadi madhab tarjih. Ya, karena kekuatan pengambilan cara pengambilan hukumnya. Itu sebabnya ketika Muhammadiyah menggunakan hisab tidak ruqyah, maka itu sesuai dengan prinsip manhaj tarjih. Memahami Al-Quran dengan cara berkemajuan, memahami ayat-ayat mutasyabihat yang sekarang sudah mulai terbukti kebenarannya, memahami Al-Quran sebagaimana yang sekarang ditulis di tafsir Tanwir. Insya Allah dalam waktu dekat ada 30 juz, ya dekat, maksudnya mungkin 5 tahun 10 tahun. Sekarang sedang digodok. Ini baru 2 jilid sampai juz 30 Al-Baqarah. Karena apa? Pemahamannya betul-betul seiring dengan perkembangan zaman, saintek dan sebagainya. Islam tidak mungkin ketinggalan zaman, karena Qurannya sudah melampaui zaman. Qurannya sudah melampaui kemajuan saintek. Sekarang penemuan-penemuan menjadi semacam bukti eksperimen bahwa yang ada di Quran sudah melampaui zaman. Hanya manusia tidak mampu. Manusia baru bisa melihat buktinya. Sanurihim ayatina. Ini betul-betul janji Allah. Sa di sini artinya akan Allah buka ayatina. Ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, ayat-ayat sunatullah, hukum-hukum alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang jujur, sekalipun dia tidak membaca Al-Quran, pasti akan melihat betapa indahnya susunan alam semesta, betapa teraturnya hukum-hukum sunatullah yang di alam semesta. Sehingga Einstein mungkin tidak punya agama barangkali, tapi dia mengatakan tidak mungkin alam semesta yang diatur dengan indah ini tidak ada yang menciptakan. Keindahan aturan alam semesta menunjukkan adanya pencipta. Tidak mungkin dengan sendirinya semua bergerak sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Keindahan aturan alam semesta ini menunjukkan ada penciptanya yang mengendalikan. Ini namanya Rabb, yang mengendalikan betul-betul. Dari zaman awal sampai sekarang sudah berapa miliar, 13 miliar tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan memaksakan materi, paling mungkin maksimal 10 slide saja supaya tidak terlalu teknis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke argumen syar'i. 1-2 ayat saja. Nanti saya hubungkan dengan prakteknya yang ada di sekarang saya dipraktekannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saya tidak akan membahas satu persatu. Kalau ini tafsir ilmi, saya akan bahas satu persatu ayat hadisnya supaya detail. Tapi di sini secara umum bahwa di dalam surat Al-Isra ayat 12
disebutkan wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini wa hauna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlan min rabbikum. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda ayataini. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu. Litabtahu fadlan min rabbikum. Tujuannya apa Bapak Ibu? Walita'lamu ada di sini wal hisab. Kalau kita lihat di sini, supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Wa kullu syai'in faddalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Bapak Ibu, ayat ini bukan ayat sembarangan. Perhitungan ini hisab. Quran itu banyak menggunakan kata-kata hisab. Perhitungan Allah hak. Kita sering membaca surat Ali Imran itu kan, ya, bahwa semua ciptaan Allah tidak akan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta hadza batila. Karena apa? Penuh perhitungan dari Allah. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat. Ini pun sama, kokoh, terperinci, jelas. Kenapa? Ada perhitungan. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Terangkan dengan jelas. Apa buktinya? Ayat-ayat Quran yang bertebaran di alam semesta, perjalanan bulan, matahari juga bergerak, bumi juga begitu, dan bisa dihitung. Apakah manusia mampu? Sebenarnya tidak mampu. Cuma Allah memberi ilham kepada ilmuwan-ilmuwan. Mohon maaf, Allah akan pilih orang-orang tertentu yang mau mendalami. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak tertarik pada ilmu falak, karena memang tidak dipilih Allah. Saya orang kimia. Sejak saya S2 tahun 90-an, justru yang saya pelajari bukan ilmu falak, bukan kimia, saya malah belajar ilmu falak. Tidak tahu sebabnya, karena itu seperti menarik. Ilmu kimia sudah melorot lah. Tapi ilmu falak saya selalu belajar terus sampai sekarang. Ya. Karena ada hal yang menarik, yang menantang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tafsirkan ini tentu akan lebih dalam. Ini pantasnya di tafsir at-tanwir. Betapa bisa diperluas, ya, supaya kita betul-betul walita'lamu ada di sini wal hisab. Betul-betul kita tahu perhitungan waktu, tahun ini waktu, ya, dan betul-betul kita memahami dengan data eksperimental yang clear, jelas. Kami menggunakan library namanya. Itu betul-betul diuji dengan komputer sampai ke detik. Perbedaannya tidak boleh ke menit, sampai ke detik. Di bawah detik kan ada 1/100 detik. Kalau bisa sampai 1/100 detik, akurat. Nah, itu ngitungnya butuh waktu lama sekali. Tapi untungnya saya riset komputasinya di Austria, itu waktu yang lama. Jadi sekali ngitung itu bukan seminggu, sebulan, 2 bulan itu komputer tidak boleh mati. Kalau mati ulangi lagi. Harus pakai superkomputer. Kalau pakai komputer biasa nggak bisa. Kenapa saya sampai riset di Austria? Karena di Indonesia nggak punya superkomputer untuk ngitung. Dulu saya harus ke Austria karena menggunakan superkomputer. Begitu pula hitungan ini sama. Alam makroskopis, makrokosmos atau mikrokosmos. Yang mikrokosmos ini yang partikulat kimia, elektron, neutron dan sebagainya, itu baru sebenarnya ukurannya jauh lebih kecil lagi. Itu baru nano, ya. Nano itu nano naik sebelum pangkat -9.
Tapi Vento ada min 12, min 15 itu ukuran partikulat. Harusnya begitu supaya akurat. Nah makroskopis alam semesta ini hukumnya berbeda.